Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa curhatan yang cuma dimengerti oleh etnis Tionghoa, termasuk saya. Sombong amat. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita lihat video saya kali ini. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam agama, budaya, dan bahasa, sekaligus etnis. Nah, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Sebagai salah satu etnis Tionghoa yang tinggal lahir dan besar di Indonesia, saya ingin menyampaikan apa saja sih yang dirasakan para etnis Tionghoa di Indonesia. Berikut curhatan yang hanya dimengerti etnis Tionghoa di Indonesia. Yang pertama adalah tidak memahami soal perayaan budaya etnis Tionghoa. Kita cuma tahu perayaan Tahun Baru Imlek saja, atau mungkin perayaan Hari Bacang. Merayakan Hari Bacang juga biasanya nggak sepenuh hati, karena cuma tahu enaknya bacang doang. Sedangkan perayaan Hari Jimbing, atau disebut juga dengan kebiasaan membersihkan kubur para keluarga yang sudah meninggal, sudah mulai ditinggalkan. Mungkin hanya para orang tua saja yang masih rajin sembahyang untuk memperingati Hari Jimbing. Begitu pula perayaan Kue Bulan atau disebut juga dengan Kue Pia. Terkadang saya bingung menjelaskan tentang perayaan tersebut ke orang lain, karena saya cuma tahu soal enaknya makan Kue Pia saja. Yang kedua adalah tidak mengerti bahasa Mandarin. Kebanyakan dari kamu pasti mengira semua orang yang beretnis Tionghoa bisa berbahasa Mandarin, bukan? Nah, kenyataannya sebagian besar etnis Tionghoa yang lahir besar di Indonesia gak bisa berbahasa Mandarin loh teman-teman, termasuk saya. Mungkin hanya orang tua zaman dulu yang mengerti bahasa Mandarin. Soalnya, di zaman dulu kurikulum bahasa Mandarin di sekolah sempat dicabut. Jadi, yang jago bahasa Mandarin cuman mereka yang kerajinan ambil les di luar sekolah. Kurikulum bahasa Mandarin baru ada kembali sejak zaman pemerintahan Presiden Gus Dur. Yang ketiga adalah makanan Indonesia lebih enak daripada Chinese food. Sesering-seringnya orang Tionghoa traveling ke luar negeri hingga menetap di luar negeri untuk sekolah ataupun bekerja, mereka pasti bakal kangen loh sama masakan Indonesia. Apalagi makanan Indonesia yang super pedas dan gak bisa ditemui di luar negeri. Untuk mengobati rasa kangennya, kebanyakan dari mereka sampai stok mie instan di luar negeri loh teman-teman, ataupun belajar masak masakan Indonesia. Chinese food juga enak sih, tapi kalau disuruh memilih, kebanyakan dari kita lebih menganggap makan makanan Indonesia jauh lebih spesial. Soalnya makanan Indonesia kaya akan bumbu dan rempah yang bikin rasanya jadi enak banget. Dan siapa sih yang bisa nolak nasi Padang? Yang keempat adalah jika ingin menikah harus konsultasi soal lamaran kepada orang tua. Para orang tua etnis Tionghoa biasanya pilih-pilih soal jodoh anak-anaknya loh teman-teman. Bukan cuma soal jodoh, mereka juga teliti soal tanggal, lamaran, dan pernikahan anak mereka. Juga pilih-pilih konsep acaranya loh, teman-teman. Orang tua etnis Tionghoa tetap harus mengambil andil di momen penting tersebut. Jangan heran deh, kalau pas resepsi pernikahan orang Tionghoa, kamu masih mendengar lagu Mandarin jadul yang jadi favorit orang tua mereka saat mereka masih muda. Yang kelima adalah yang ditunggu hanya angpau. Bagi mereka yang belum menikah, perayaan Imlek menjadi perayaan yang paling dinanti-nantikan loh teman-teman. Karena mereka akan menerima angpau dari orang tua mereka dan juga saudara mereka yang sudah menikah.
Mereka bakal makin senang jika ketika membuka angpau yang mereka temui adalah uang kertas berwarna biru dan merah. Sedangkan bagi mereka yang sudah menikah, perayaan Imlek bakal jadi ajang bagi-bagi angpau loh. Kadang sebagian orang yang sudah menikah menilai hal itu adalah pemborosan. Malah ada sebagian pasangan yang mencoba untuk menghindar saat Imlek tiba loh, supaya nggak dimintain angpau. Sebagian lagi menganggap hal itu sebagai momen untuk memberi. Nah, seperti itu deh teman-teman curhatan orang Tionghoa pada umumnya. Nantikan video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Ciao!